Shalom anak-anak, video kali ini Bapak akan kembali mereview mata pelajaran seni budaya dan keterampilan mulai dari tahap 1, 2, dan 3. Jangan kemana-mana, saksikan terus video berikut ini. Tahap 1, pengenalan seni budaya dan keterampilan. Seni budaya dan keterampilan adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama pada suatu kelompok yang mempunyai unsur keindahan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Belajar seni budaya dan keterampilan membantu mengembangkan rasa toleransi bersama dengan memahami setiap budaya dari beragam suku dan kesenian yang berbeda-beda. Seni budaya dan keterampilan menolong kita juga untuk mengenal lingkungan sekitar kita, termasuk flora dan fauna. Seni budaya dan keterampilan menuntun kita untuk mengembangkan kreativitas dalam diri, mendorong kita untuk berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Bagian-bagian dalam seni budaya dan keterampilan mencakup seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater atau drama. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni musik adalah seni dalam menyusun alunan nada sedemikian rupa sehingga membentuk pola nada yang sesuai dengan karakteristik pembuatnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Seni tari merupakan seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama yang dilakukan pada saat tertentu. Seni teater adalah suatu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Tahap 2, seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna, melalui cat atau pewarna dan pembumbuh gambar lainnya. Lukisan dapat juga berisi representasi alam, seperti potret wajah, hewan, dan juga pemandangan. Bisa juga membuat gambar abstrak yang merupakan penyederhanaan bentuk alam, atau berisi ungkapan ekspresif dari seniman berupa komposisi bentuk non-representatif, atau tidak menyerupai apapun. Tahukah kamu bahwa seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar loh? Hanya saja, lukisan memiliki gaya dan corak yang lebih rumit, teknik dan bahannya juga lebih beragam daripada menggambar. Lukisan memiliki ciri khas, tema, teknik yang biasa disebut dengan gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, denominatif, dan non-representatif. Golongan representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada alam atau kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu aliran lukisan yang masuk dalam kategori ini adalah aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran seni rupa yang memandang dunia ini tanpa ilusi. Dalam artian, subjek dan objek yang dilukis ditampilkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Yang kedua, golongan denominatif. Denominatif adalah gaya yang mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukis, sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. Salah satu aliran seni lukis yang masuk dalam golongan ini adalah ekspresionisme, merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ekspresionisme lebih mementingkan ekspresi seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Yang terakhir adalah golongan non-representatif. Golongan ini adalah gaya seni lukis yang tidak merepresentasikan sesuatu yang merupakan kebalikan dari representatif. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak menirukan alam sama sekali. Lukisan hanya diisi oleh bentuk-bentuk geometri sederhana, kumpulan garis, atau hanya berupa blok-blok warna yang terbebas dari bentuk alam. Salah satu aliran dalam golongan ini adalah abstrak ekspresionisme. Aliran ini menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya abstrak. Pelukis abstrak ekspresionisme menumpahkan cat langsung ke kanvas. Dalam melukis, perlu juga memperhatikan tema-tema seni lukis. Secara umum, terdapat 6 tema dalam seni lukis, yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya, hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antara manusia dengan benda, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, dan yang terakhir, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Alat dan bahan seni lukis. Dalam melukis,
Alat-alat yang perlu kita gunakan adalah kuas, pisau lukis, pisau palet, pensil, cat, tinta bak, pembumbuh cat alternatif seperti sikat gigi, dan tongkat kayu. Tujuannya untuk menciptakan efek khusus dalam melukis. Teknik dan cara melukis. Saat melukis, membutuhkan cara dan teknik yang tepat untuk membuat karya yang baik. Teknik lukis juga sebetulnya sangat tergantung pada tema atau aliran lukis yang akan digunakan. Dimulai dengan menentukan tema, menentukan objek atau subjek yang dilukis, lalu menyiapkan teknik yang dibutuhkan. Tahap 3, seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicungkil, atau dengan cara aditif, yang berarti menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung berarti tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dengan cara dipahat ataupun dicetak dari batu, kayu, dan sebagainya. Secara umum, jenis-jenis patung dapat dibedakan melalui perwujudan atau bentuknya. Yang pertama, patung figuratif adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, seperti manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Yang kedua, patung non-figuratif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak. Pembuatan patung memiliki fungsi masing-masing, seperti patung dekorasi, patung monumen, patung kerajinan, patung arsitektur, patung seni, dan juga patung religi. Bahan pembuatan seni patung. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat seni patung sangat beragam. Namun, secara umum, bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahan lunak, seperti tanah liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas alternatif seperti sabun dan lain-lain. Yang kedua, bahan sedang, seperti kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang lain yang tidak terlalu keras. Ketiga, bahan keras, seperti batu marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, dan juga kayu sono keling. Keempat, bahan cor, seperti semen, pasir, gips, logam, emas, timah, dan bahan kimia seperti resin, fiber, dan lain-lain. Alat-alat dalam membuat patung seperti pahat, bustir, alat las, meja putar, palu, dan juga tang. Alat-alat tersebut digunakan sesuai dengan jenis patung yang akan dibuat. Dalam membuat patung, ada beberapa teknik yang perlu diketahui. Yang pertama, teknik pahat merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan keras atau alat pahat terhadap bahan atau patung yang diolah. Yang kedua, teknik bustir. Teknik bustir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat bustir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Ketiga, teknik las, yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Keempat, teknik cor adalah membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan atau sesuai dengan bentuk cetakan. Yang terakhir adalah teknik cetak. Seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu. Namun, bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan firevolve yang memiliki dua sisi simetris seperti kerang. Sekian review materi pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Saksikan terus video